Bapak akan mereview tentang penjelasan dari pengelola administrasi keuangan sekolah. Ini Bapak ambil dari materi pelatihan kepala sekolah ya. Nah, ruang lingkup yang akan dibahas di sini adalah konsep pengelolaan keuangan sekolah, sumber-sumber pendapatan sekolah, perencanaan anggaran sekolah atau madrasah ya, termasuk madrasah ini, pembelanjaan anggaran sekolah, pembukuan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi, pertanggungjawaban. Nah, apa itu keuangan sekolah? Keuangan sekolah adalah tindakan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kemudian beberapa kegiatan pengelolaan sekolah diantaranya adalah termasuk juga memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Tujuan pengelolaan keuangan sekolah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Menghilangkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Kalau meminimalkan berarti masih bisa juga, mestinya harus dihilangkan penyelewengan. Prinsip-prinsip keuangan sekolah adalah transparan. Jadi pengelolaan keuangan itu harus transparan, ya, terbuka, bisa diaudit oleh siapapun, akuntabel, artinya bertanggung jawab, kemudian efisien itu anggaran yang sedikit-dikitnya untuk manfaatan yang sebesar-besarnya, dan keefektifan, artinya pengelolaan keuangan itu harus mencapai tujuan. Nah, sumber-sumber keuangan sekolah itu ada 4 kategori ya. Dana dari pemerintah, seperti dari dana BOS, dana rutin. Nah, gaji guru itu dana rutin untuk sekolah negeri. Nah, dana BOS untuk bantuan operasional sekolah, termasuk negeri dan termasuk juga sekolah swasta. Kemudian dana dari masyarakat, jadi boleh sekolah menghimpun dana dari masyarakat ya. Kemudian dana dari swadaya, sekolah yang memiliki unit usaha, nah itu hasil unit usaha itu dikembalikan untuk pembiayaan sekolah. Seperti misalnya sekolah SMK, misalnya jurusan boga, nah hasil praktek siswa, nah itu dijual. Nah itu hasil penjualan itu digunakan untuk pembiayaan sekolah. Kemudian sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian perencanaan anggaran sekolah dan pembelanjaran anggaran sekolah. Ada 3 kategori pembiayaan: biaya investasi, yaitu biaya sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya personal, biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi, pembelian bahan alat habis pakai, dan biaya operasi pendidikan. Alokasi biaya harus memperhatikan standar biaya dari pemerintah atau pemerintah kabupaten kota atau pemerintah pusat ya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan. Misalnya dana rutin dan BOS itu ada petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, oleh Menteri Keuangan. Dana masyarakat dan dana swadaya, nah ini diatur oleh sekolah bekerjasama dengan komite sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan: hemat sesuai dengan kebutuhan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,
tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar seperti ucapan selamat, hadiah, atau pesta. Nah, jadi pembiayaan sekolah itu harus berkenan dengan proses belajar mengajar. Uang sekolah tidak bisa digunakan untuk misalnya ada guru yang pesta lalu diberikan bantuan kepada guru itu menggunakan uang sekolah. Biasanya untuk keperluan sosial, nah sekolah itu membuat organisasi sosial. Nanti masing-masing anggota itu setiap bulan memberikan iuran bulanan. Nah, dari iuran itulah nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial di sekolah. Perencanaan anggaran disesuaikan dengan rencana sekolah. Nah, dalam hal ini, jadi sekolah itu punya rencana anggaran ya. Tadi ada pertanyaan kenapa di daerah katakanlah daerah terpencil atau di daerah lah ya, bantuan itu tidak ada. Sebetulnya bukan tidak ada ya. Semua sekolah, apalagi sekolah negeri, itu dibantu oleh pemerintah. Nah, tergantung kepada bagaimana sekolah merencanakan anggarannya. Nah, persoalannya adalah sejauh mana kemampuan kepala sekolah dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah. Nah, rencana ini sekolah-sekolah itu sudah diharuskan membuat rencana strategis. Rencana strategis itu berlaku untuk 4 atau 5 tahun ya. Lalu dari rencana strategis itu dijabarkanlah menjadi rencana tahunan. Yang di sini implementasi adalah rencana kerja anggaran sekolah. Jadi untuk 5 tahun ke depan, sekolah itu sudah membuat apa yang akan dicapainya. Nah, kemudian setiap tahun itu kegiatan-kegiatan untuk mencapai rencana 5 tahunan itu. Bagaimana kalau misalnya terjadi perubahan? Nah, namanya rencana itu tidak harga mati. Bisa saja dilakukan perubahan, baik rencana tahunan maupun rencana strategis yang berlaku untuk 4 atau 5 tahun. Jadi sekolah bisa melakukan perubahan rencana. Di samping itu, kalau ada sponsor ya, maka penggunaan keuangan sekolah itu harus mengikuti prosedur dari semua. Sepanjang ini tidak mengikat ya. Misalnya ada satu kepentingan dari sponsor lalu diberi bantuan sekolah dan sekolah harus patuh. Nah, itu tidak seperti itu ya. Jadi sepanjang tidak mengikat, maka sekolah bisa menerima bantuan dari sponsor. Dalam menyusun RKAS itu asas yang perlu diperhatikan adalah asas kecermatan. Harus cermat, ya. Harus betul-betul mempertimbangkan apa yang akan dicapai selama 5 tahun berdasarkan kondisi sekolah saat ini, berdasarkan kemampuan sekolah maupun dari masyarakat sekitar. Lalu dikembangkanlah rencana untuk 5 tahun. Harus terinci, artinya terinci itu harus jelas per item-item kegiatan yang akan dilaksanakan. Harus menyeluruh, asas terbuka, asas periodik. Dia ada periodisasi yang misalnya 1 tahun apa yang akan dicapai, tahun kedua apa yang akan dicapai, tahun ketiga hingga tahun ke-5. Asas pembebanan. Ini beberapa masalah yang sering muncul dalam usulan. Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia, tidak didukung pengetahuan yang memadai. Jadi berapa uangnya ada, baru disusun rencana. Sebetulnya tidak begitu ya. Susun rencana dulu, baru nanti diidentifikasi dari mana saja sumber-sumber untuk mendapatkan untuk membiayai uang sekolah itu. Penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa kurang lengkap. Jadi penjelasan dalam menyusun anggaran ini pun juga kurang lengkap. Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Sebetulnya tidak menurun ya. Jadi sekolah ini diberi otonomi sekolah, manajemen berbasis sekolah ya. Di samping bantuan pemerintah, sekolah memungkinkan untuk mendapatkan sumber dana dari swadaya, sumber dana dari masyarakat. Misalnya sekolah yang berada di perkebunan, maka di perkebunan itu ada CSR ya, yang dipergunakan untuk masyarakat.
Jadi sekolah bisa mendapatkan dana CSR dari perusahaan tersebut. Nah, tentu tergantung bagaimana kepala sekolah bernegosiasi dengan pihak perkebunan itu. Pembelanjaan keuangan sekolah. Pembelanjaan keuangan sekolah harus disesuaikan dengan RK. Nah, ini ya. Jadi penggunaan keuangan sekolah itu harus sesuai dengan RAKS. Kalau tidak, maka ini disebut dengan penyelewengan keuangan sekolah. Oleh sebab itu, kalau ada perubahan, makanya dirubah itu RKAS-nya dulu. Nanti mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Baru bisa dilakukan pembelanjaan. Jadi jangan dibelanjakan dulu, jangan dibelanjakan di luar RKAS. Kalau misalnya ada perubahan, maka yang dirubah itu rencana dulu, baru dibelanjakan. Yang terbalik ya, dibelanjakan lalu disesuaikan dengan rencana. Dan ini bisa jadi masalah nanti. Pendapatan dan pembelanjaan keuangan sekolah harus dibukukan secara tertib, teratur, dan benar. Pembukuan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Jadi uang masuk dan uang keluar itu harus dicatat. Buku keuangan harus dimiliki oleh sekolah, minimal buku kas umum dan buku kas pembantu. Pembukuan bisa secara manual atau menggunakan fasilitas teknologi informasi. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri. Ini masalah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sekarang sudah banyak kepala sekolah yang masuk penjara ya, karena penyalahgunaan. Jadi penyalahgunaan ini bisa juga penyelewengan ya. Dalam rencana itu akan membeli meja kursi, lalu oleh kepala sekolah dibelikan AC, padahal itu tidak ada dalam rencana. Nah, itu penyelewengan. Pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna. Nah, ini termasuk ini yang nomor 3 ini. Pengawasan tujuannya adalah agar dapat pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah digariskan, pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan, kesulitan kelemahan bekerja dapat dicegah, ditanggulangi, atau setidaknya dapat dikurangi. Ini tujuannya. Agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, tepat guna, dan tepat pada waktunya. Bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah harus memperhatikan prosedur dari pemberi dana. Nah, ini beberapa hal tentang administrasi keuangan sekolah. Namun ada yang ingin Bapak tambahkan. Dalam pengelolaan sekolah itu, dalam pengelolaan keuangan sekolah ada 3 pihak yang berbeda. Pertama, otorisator, kedua, ordinator, dan ketiga, bendaharawan. Siapa otorisator dan siapa ordinator dan siapa bendaharawan, dan apa tugasnya. Nah, otorisator ini adalah pihak yang berwenang dalam menetapkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Nah, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, kemudian ordinator adalah pejabat atau pihak yang berwenang mengesahkan pengeluaran dan penerimaan. Nah, siapa dalam ini? Nah, ini adalah wakil kepala sekolah bidang keuangan. Ketiga, bendaharawan. Nah, ini pejabat yang berwenang memegang keuangan sekolah. Jadi otorisator tidak boleh memegang uang. Jadi kepala sekolah tidak boleh memegang uang. Yang memegang uang itu adalah bendahara. Bendahara tidak boleh mengeluarkan uang kalau tidak ada perintah dari kepala sekolah. Kemudian pengeluaran itu harus disahkan oleh wakil kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini tidak boleh menjadi pejabat, pembuat kebijakan, dan yang mengesahkan pengeluaran. Jadi yang mengesah keuangan itu adalah wakil kepala sekolah, yang membuat kebijakan kepala sekolah, yang mengeluarkan uang itu ada di bendahara. Nah, di bendahara ini tugasnya mencatat keuangan sekolah. Nah, sesuai dengan buku yang pengelolaan keuangan,
maka bendaharawan itu harus memegang uang yang ada di berangkasnya itu sesuai dengan catatan. Tidak boleh berlebih, tidak boleh berkurang. Otorisator itu berhak mengawasi keuangan bendahara. Kalau berlebih, nah ini akan jadi masalah. Apalagi berkurang ya. Nah, kemudian Bapak ingin tambahkan juga, di masa COVID-19, dana BOS itu tidak dibatasi penggunaannya. Ini sesuai dengan kebijakan dari Menteri Keuangan. Kemenkeu bersama dengan Kasubag Evaluasi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Kemenkeu mengatakan bahwa sekolah tidak dibatasi penggunaan dana BOS. Hal ini disampaikan dalam webinar kebijakan DAK non fisik tahun 2020 pada tanggal 29 Mei. Dulu misalnya penggunaan dana BOS itu untuk buku itu maksimal 20%. Sekarang boleh dibeli berapapun juga. Sekolah tidak dibatasi penggunaan dana BOS-nya, tidak ada pembatasan. Jadi untuk honor guru yang memiliki NUPTK, kalau guru yang tidak memiliki NUPTK maka itu tidak bisa diberikan. Kemudian, nah ini juga meskipun itu boleh, jangan kepala sekolah itu uang sekolah itu untuk bayar honor semua, itu tidak ada pula untuk pembiayaan sekolah yang lainnya. Nah ini adalah dana BOS ya. Nah ini komponen pembiayaan BOS pada SD, SDLB, SMP, SMPLB. Mengembangkan perpustakaan, kegiatan penerimaan murid baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru, langganan daya dan jasa, ini untuk listrik, termasuk juga kalau memungkinkan untuk internet ini ya, perawatan sekolah, pembayaran honor, pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran, ini untuk SD. Nah untuk SMA, pengembangan perpustakaan, pengembangan kegiatan penerimaan siswa baru, pembelajaran ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru. Jadi pengembangan guru ini termasuk guru-guru yang ikut KKG ya, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honor, pembelian atau perawatan alat multimedia hampir sama. Nah untuk SMK, pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru, kegiatan praktek kerja industri. Nah, ini yang tidak ada di SMA ya. Kegiatan uji kompetensi pembelian dan perawatan ada, pembayaran honor. Jadi untuk SMK ada tambahan untuk kegiatan praktek kerja industri dan kegiatan uji kompetensi. Jadi setiap lulusan SMK harus lulus uji kompetensi. Ini larangan penggunaan, ada 16 macam, dengan disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain. Nah kalau ini di pandemi maupun tidak pandemi ini tidak dibolehkan. Jadi uang sekolah itu bungakan ya oleh pihak sekolah, ini tidak boleh, atau dipinjamkan ke pihak lain. Itu harus digunakan untuk biaya operasional sekolah dalam 1 tahun. Membeli software perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA SMK. Nah karena softwarenya sudah gratis, jadi tidak bisa dibelikan. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh PTD kecamatan. Ini tidak boleh ya. Kemudian membayar bonus atau transportasi rutin untuk guru. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang dan lainnya. Jadi kalau ada kegiatan
lalu dilakukan di hotel. Ini tidak boleh digunakan dana BOS. Membeli pakaian seragam juga tidak boleh. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat, tidak boleh juga ya. Walaupun pandemi ini membangun gedung, ruang guru, ruang baru. Karena untuk ini ada dana tersendiri ya untuk membangun gedung atau ruang guru. Memberi LKS. Memberi LKS itu tidak boleh digunakan dana BOS. Menanamkan saham. Ini menggunakan dana BOS untuk menanam saham. Maksudnya kalau ada untung nanti biasa digunakan untuk sekolah. Ini tidak boleh. Jadi murni untuk pembiayaan sekolah. Biaya kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain. Jadi anggaran dana yang tumpang tindih. Tidak boleh. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah. Membayar honor kepada guru tenaga kependidikan yang atas tugas kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok. Jadi membayar honor guru mengajar pada hari itu tugas pokoknya, itu tidak boleh. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosialisasi. Ini tidak boleh. Ini ada beberapa hal, ada 16 jenis larangan penggunaan dana BOS. Nah, itu saja penjelasan tentang administrasi keuangan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.